Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi itu pembagian dividen. Oke. Sebelumnya, secara umum ada dua karakteristik umum dividen saham preferan. Yang pertama itu dividen kumulatif dan dividen partisipatif. Nah, jadi karakteristik dari dividen kumulatif ini adalah pembagian dividen suatu periode mendahulukan dividen periode sebelumnya yang tidak dibagikan. Nah, kemudian jika masih ada sisa atau lebih dari dividen tadi, maka barulah dianggap sebagai dividen untuk periode berjalan. Nah, jadi dividen kumulatif ini itu mendahulukan dividen untuk periode sebelumnya. Nah, contoh misalnya tahun 2019 itu perusahaan akan membagikan dividen. Nah, ternyata tahun 2018 perusahaan tidak membagikan dividen, maka yang mendapatkan dividen itu yang dibagikan dahulu itu untuk tahun 2018. Kalau ada lebihnya dividen itu baru untuk dividen tahun 2019. Nah, kalau dividen partisipatif itu artinya adalah kebijakan dividen tersebut periode yang memberikan tambahan dividen kepada pemegang saham preferan jika masih terdapat kelebihan dividen setelah pemegang saham biasa memperoleh alokasi dividen dalam persentase yang sama terlebih dahulu. Nah, itu maksud dari kedua karakteristik umum dividen saham preferan. Kita langsung masuk ke contoh soal saja. Oke. Di sini ada PT Obat Manjur itu pada 1 November 2015 melakukan pembagian dividen tunai sebesar 50 juta kepada para pemegang saham. Komposisi pemegang saham terdiri sebagai berikut. Yang pertama itu saham preferan itu 6% dengan total nilai nominalnya itu 100 juta rupiah. Saham biasa dengan total nilai nominalnya itu 400 juta rupiah. Nah, selama tahun 2013 dan 2014 PT Obat Manjur tidak membagikan dividen karena kebutuhan dana investasi yang besar. Kemudian diasumsikan komposisi pemegang saham tidak berubah selama tahun 2013 sampai 2015. Oke. Nah, yang pertama itu kita akan membahas pertanyaan ini, kita akan menjawabnya. Yang pertama itu apabila dividen saham preferan itu bersifat non kumulatif dan non partisipatif. Ingat, tadi ada kumulatif dan partisipatif. Nah, yang pertama itu kita akan mencoba menjawab apabila dividen saham preferan tersebut bersifat non kumulatif dan non partisipatif. Oke. Nah, di sini sudah saya buat tabel perhitungannya. Di sini ada perhitungan. Di sini saham preferan, ini saham biasa, ini kolom ini untuk saham preferan, kolom ini untuk saham biasa, dan ini totalnya. Nah, jadi yang pertama itu kita perhitungannya dulu untuk saham preferan. Ingat, saham preferan tadi berapa persen? 6% dengan total nilai nominalnya itu 100 juta rupiah. Jadi di sini kita buat perhitungannya 6% dikali 100 juta rupiah, maka dapat bagian untuk saham preferannya itu 6 juta rupiah. Kita masukkan ke total di sini 6 juta rupiah. Nah, karena ini bersifat non partisipatif, jadi saham preferan hanya mendapatkan 6 juta. Di sini non partisipatif berarti dari dividen yang akan dibagikan tadi itu sebesar 50 juta rupiah ini, 6 jutanya untuk saham preferan dan sisanya atau lebihnya itu 44 juta rupiah itu untuk saham biasa.
karena di sini bersifat non partisipatif. Maka dividen untuk saham preferred itu hanya 6 juta rupiah. Lebih dividen tadi, lebihnya itu 44 juta rupiah itu untuk saham biasa. Kita masukkan ke kolom total. Jadi yang saham preferred tadi 6 juta, kemudian sisanya tadi untuk saham biasa itu 44 juta, maka total dividen yang dibagikan itu 50 juta. Nah, jadi bagian untuk saham preferred 6 juta, bagian untuk saham biasa itu 44 juta. Nah, itu pembagian dividen saham preferred bersifat non kumulatif dan non partisipatif. Kita lanjut ke yang kedua, itu dividen saham preferred bersifat kumulatif dan non partisipatif. Kalau yang pertama tadi bersifat non kumulatif dan non partisipatif, yang kedua ini bersifat kumulatif dan non partisipatif. Oke. Nah, di sini sudah saya buat tabelnya sama seperti tadi perhitungannya. Kemudian ini kolom untuk saham preferred, ini kolom untuk saham biasa, dan ini totalnya, kolom total. Oke, yang pertama tadi kita lihat di soalnya tadi. Selama tahun 2013 dan 2014, PT Obat Manjur tidak membagikan dividen karena kebutuhan dana investasi yang besar. Nah, di sini dia bersifat kumulatif. Apabila pembagian dividen, maka periode yang sebelumnya yang belum dibayarkan itu, yang tidak dibagikan dividen, maka itu harus kita bayarkan terlebih dahulu atau kita bagikan dahulu dividennya. Nah, tadi tahun 2013 dan 2014 itu tidak ada pembagian dividen, berarti terdapat 2 tahun tidak pembagian dividen. Maka di sini kita lihat dividen di sini ada 2 tahun, dividen untuk periode sebelumnya ada 2 tahun, berarti di sini perhitungannya 2 dikali 6% dikali 100 juta. Jadi 2 di sini itu 2 tahun atau 2 periode sebelumnya yang tidak dibagikan dividen. 6% tadi itu dari saham preferrednya 6%, dan 100 juta itu total nominal untuk saham preferred. Jadi 2 dikali 6% dikali 100 juta. Jadi saham preferred untuk 2 tahun sebelumnya itu kita akan bayarkan terlebih dahulu. Jadi untuk 2 tahun yang sebelumnya itu 12 juta. Kita masukkan ke totalnya 12 juta. Ini saham biasa itu tidak dapat karena itu hanya untuk saham preferred bersifat kumulatif. Nah, kalau sudah itu 12 juta, berarti masih ada lebihnya. Kan dividen yang akan dibagikan itu sebesar 50 juta. Untuk 2 tahun sebelumnya itu ternyata 12 juta. Ternyata masih ada lebih 38 juta. Nah, itu 38 juta itu akan kita alokasikan ke pembagian dividen tahun berjalan. Nah, jadi di sini dividen tahun berjalan ini untuk saham preferred itu 6 juta. Nah, 6 juta ini dari 6% dikali 100 juta. 6% dikali 100 juta. 6% dari saham preferred kita tadi ini 100 jutanya dari total nilai nominal. Jadi 6 juta. Kita masukkan lagi ke total di sini. Nah, ingat di sini non partisipatif. Berarti kalau dividen saham preferred itu sudah semua, tahun sebelumnya sudah, tahun berjalannya juga sudah, sisanya atau lebih yang dividen itu tadi itu untuk saham biasa. Nah, di sini lebih pembagian dividen untuk saham preferred tadi ada 32 juta. Berarti 32 juta ini kita berikan ke saham biasa. Dividen untuk pemegang saham biasa 32 juta kita masukkan ke total, dan
totalnya itu 50 juta sesuai dengan dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan. Kita lanjut ke yang ketiga, itu dividen saham preferred bersifat non kumulatif dan partisipatif atau partisipatif penuh. Kalau yang kedua tadi bersifat kumulatif dan non partisipatif. Kalau yang ketiga ini bersifat non kumulatif dan partisipatif penuh. Nah, di sini saya sudah buat tabelnya sama seperti tabel-tabel yang sebelumnya tadi. Nah, jadi di sini ingat dia non kumulatif. Jadi 2 tahun yang sebelumnya itu tidak pembagian dividen, itu tidak perlu kita bayarkan. Tapi di sini bersifat partisipatif penuh. Dari definisi dividen partisipatif tadi, kita lihat di sini untuk dividen tahun berjalan 6%. Jadi di sini 6% untuk saham preferred, total nilai nominalnya itu 100 juta. Berarti 6% dikali 100 juta dapat nilainya itu 6 juta rupiah. Nah, untuk saham biasa itu dia juga dikalikan 6% karena dia bersifat partisipatif penuh atau bersifat partisipatif. Jadi dikalikan juga 6%. Total nilai nominal untuk saham biasa tadi 400 juta rupiah. Berarti 6% dikali 400 juta rupiah itu dapatlah hasilnya 24 juta rupiah. Maka kita tulis juga di sini 24 juta rupiah. Jadi untuk saham preferred 6 juta, untuk saham biasa 24 juta. Maka kita totalkan itu menjadi 30 juta rupiah. Nah, berarti masih ada kelebihan 20 juta rupiah. Nah, di sini dia bersifat partisipatif, berarti saham preferred akan mendapatkan tambahan dividen lagi. Nah, yang belum dibagikan berapa? 20 juta rupiah. Nah, di sini dilihat dividen partisipatif di sini 4%. Nanti kita coba hitung dulu apakah benar 4%. Tuh, cara menghitungnya tuh, dividen yang belum dibagikan 20 juta rupiah yang belum kita alokasikan tadi 20 juta rupiah 20 juta rupiah dibagi dengan total nilai nominal saham preferred dan saham biasa. Saham preferred itu total nominalnya 100 juta dan saham biasa itu total nominalnya itu 400 juta. Berarti kalau kita jumlahkan berarti 500 juta rupiah. Jadi 20 juta rupiah ini kita ambil dari sisa dividen yang belum dibagikan, dibagi 500 juta rupiah total dari nilai nominal kedua saham tadi, sama dengan dapat 0,04. Kita jadikan persentase, kita jadikan persen, berarti 4%. Arti di sini 4%, dividen partisipatifnya 4%. Nah, kalau sudah dapat 4% di sini, kita tinggal kalikan saja dengan nilai nominal saham tadi. Total nominal saham preferred tadi 100 juta dan total nominal saham biasa tadi 400 juta. Jadi untuk saham preferred itu 4% dikali 100 juta dapatlah 4 juta. Kemudian untuk saham biasa itu 4% dikali dengan 400 juta itu dapatlah hasilnya 16 juta rupiah. Kemudian kita totalkan itu 20 juta rupiah. Nah, jadi yang tahun berjalan dengan yang dividen partisipatif tadi kita totalkan dapatlah hasilnya itu 50 juta rupiah. Jadi pas dengan jumlah dividen yang akan dibagikan perusahaan. Nah, dengan demikian untuk
pemegang saham preference itu totalnya mereka mendapatkan 10 juta rupiah, dan untuk saham biasa totalnya mereka mendapatkan 40 juta rupiah. Nah, itulah untuk yang pembagian dividen saham preference bersifat non kumulatif dan partisipatif penuh. Sekarang kita lanjut lagi yang keempat. Tuh, apabila saham dividen saham preference bersifat kumulatif dan partisipatif penuh. Jadi yang pertama tadi itu bersifat non kumulatif dan non partisipatif. Yang kedua tadi bersifatnya kumulatif dan non partisipatif. Dan yang ketiga tadi itu non kumulatif dan partisipatif. Nah, yang terakhir ini bersifat kumulatif dan partisipatif. Nah, kita lanjut yang keempat. Di sini saya sudah buat tabel perhitungan untuk dividen yang bersifat kumulatif dan partisipatif. Nah, tabelnya itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ada kolom perhitungan, kolom untuk dividen saham preference, kolom untuk dividen saham biasa, dan kolom total. Nah, di sini dividennya bersifat kumulatif, artinya tahun atau periode yang sebelumnya itu tidak dibayarkan, kita bayarkan terlebih dahulu. Ingat di soal tadi tahun 2013 dan tahun 2014 itu tidak dibayarkan dividen, berarti ada 2 tahun. Berarti dividen tahun lalu, 2 periode yang belum dibayarkan, atau 2 tahun yang belum dibayarkan, itu berarti 2 dikali 6% dikali 100 juta. Ingat 2 itu 2 tahun, 6% tadi untuk saham preference-nya tadi 100 juta itu total nominal saham preference. Dapatlah hasilnya 12 juta rupiah. Kalau sudah dapat di sini, masukkan ke totalnya 12 juta rupiah. Nah, kemudian dividen untuk tahun berjalan. Nah, di sini dividen untuk tahun berjalan ini dapat 6 juta. Ingat 6% dikali, ini kan bersifatnya partisipatif, berarti saham preference dapat, saham biasa juga dapat dikali 6%. Saham preference-nya 6% dikali total nominal dari saham preference, yaitu 100 juta. Berarti 6% dikali 100 juta dapat hasilnya 6 juta rupiah. Nah, untuk saham biasa nilai total nilai nominalnya itu 400 juta rupiah. Jadi 6% dikali 400 juta rupiah dapatlah hasilnya 24 juta rupiah. Nah, untuk dividen tahun berjalan kita jumlahkan, masukkan ke totalnya. Jadi total untuk dividen tahun berjalan itu 30 juta rupiah. Ditambah dengan dividen saham preference yang bersifat kumulatif 2 periode sebelumnya itu 12 juta, berarti totalnya itu 42 juta rupiah. Ternyata masih ada lebihnya 8 juta rupiah. Nah, 8 juta rupiah itu kita akan alokasikan ke saham preference dan ke saham biasa, karena di sini bersifat partisipatif. Ya. Nah, di sini dividen partisipatif 1,6%. Nah, 1,6% ini menghitungnya itu 8 juta dividen yang belum dibagikan, sisa dividen tadi itu kita dibagikan 8 juta dibagi total nilai nominal saham preference dan total nominal saham biasa. Jadi total nominal saham preference tadi 100 juta dan total nominal saham biasa tadi 400 juta. Berarti totalnya 500 juta. Berarti 8 juta dibagi 500 juta rupiah. 0,016. Ingat, kita jadikan persentase. Jadi kalau kita jadikan persentase, jadi berarti 1,6. Dividen partisipatifnya berarti 1,6%. Nah,
1,6% ini sudah kita ketahui, tinggal kita pembagiannya berapa persen untuk saham preferred dan berapa pembagian untuk saham preferred dan berapa pembagian untuk saham biasa dari yang 8 juta tadi. Nah, 1,6% ini sudah kita ketahui, kita kalikan dengan total nilai nominal saham preferred. 1,6% kita kalikan 1,6% ini kita kalikan dengan 100 juta untuk saham preferred, karena total nilai nominal saham preferred tadi kan 100 juta, berarti 1,6% kita kalikan 100 juta, itu dapatlah hasilnya 1.600.000 rupiah. Kemudian untuk saham biasa itu 1,6% kita kalikan dengan total nilai nominal saham biasa. Jadi 1,6% dikali 400 juta rupiah, itu dapatlah hasilnya 6.400.000 rupiah. Kemudian kita totalkan, kita masukkan ke sini, jadi 8 juta rupiah. Kemudian di kolom total ini kita jumlahkan, dapatlah 50 juta rupiah. Nah, dari perhitungan ini berarti saham preferred itu mendapatkan bagian dividennya sebesar 19.600.000 rupiah. Sedangkan untuk saham biasa itu dia mendapatkan dividen sebesar 30.400.000 rupiah. Nah, jadi itulah cara pembagian dividen. Ada 4 cara. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.